dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Yang ketiga, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kelima, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Yang keenam, dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Di sini kita akan belajar tentang manfaat hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini diciptakan oleh Allah, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu kucing untuk hiburan. Dan yang kedua, ayam untuk dinikmati dagingnya dan lain-lain. Semua hewan itu wajib untuk disayangi dan juga dipelihara dengan baik, karena itu adalah salah satu rasa syukur terhadap Allah telah menciptakan makhluk, yaitu hewan. Di sini Ibu mempunyai bacaan. Bacaannya Ibu ingin Mbak Aini untuk membacakan bacaannya dengan suara yang keras dan lantang. Mbak Aini hadir? Hadir, Bu. Siap, Bu. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada katanya mereka bermain-main dengan tirai yang bertiupkan angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aini telah membaca dengan sangat lancar. Sini setelah Mbak Aini membacakan bacaannya, ada beberapa gerakan kucing yang bisa dibuat untuk tarian. Salah satunya yaitu yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar, gerakan kucing menangkap tikus, dan gerakan kucing menggabungkan antara mencakar dan menangkap tikus. Di sini Ibu mempunyai videonya, sebentar Ibu tampilkan dulu ya. Sudah bisa terdengar dan sudah tampil videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, diperhatikan ya. Aku akan membagikan contoh gerakan kucing mencakar-cakar dan gerakan kucing menangkap tikus. Tonton terus ya videonya. Kita mulai ya.
Nah, dia bulat. Kalian sudah menyimaknya kan? Sudah, Bu. Nah, nanti tugasnya hari ini yaitu membuat gerakan kucing, 3 gerakan tadi. Seperti pada contoh yang Ibu tampilkan tadi. Nanti minta tolong kepada orang tua atau kakak adik bisa memvideokan dan lalu dikirim, kalau sudah dikirim ke WA-nya Ibu. Maksimal pukul 5 sore ya. Mengerti? Baik, Ibu, Bu. ngerti, Bu. Ya, Ibu lanjutkan pembelajaran. Ya, Ibu lanjutkan pembelajaran. Sini ada bacaan, Ibu bacakan, tolong didengar ya. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas, tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Nah, harimau ini dikatakan hewan dilindungi karena semakin tahun jumlah harimau ini semakin sedikit. Karena harimau ini banyak diincar atau diburu dan diambil kulitnya. Maka dari itu, harimau ini disebut dengan hewan yang dilindungi supaya tidak punah dan tidak semakin habis jumlahnya. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Silakan, ini ada kisah petani dan anak harimau. Ibu minta untuk Mbak Putri membacanya dengan suara keras ya. Baik, Bu. Silakan Mbak Kisah Putri. petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang nenek kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sudah, Bu. Ya, sangat lancar. Terima kasih kepada Mbak Putri ya, sudah membantu Ibu untuk membacakan bacaan. Baik, Bu. Setelah mendengar bacaan yang dibacakan oleh Mbak Putri, Ibu mau bertanya kepada Mbak Putri lagi. Mbak Putri, Ya, Bu. dari bacaan yang Mbak Putri baca, apa yang kalian dapatkan atau pesan moral apa yang tersirat dari bacaan tersebut?
Dari yang saya baca dari buku, pesan moral yang terdapat adalah kita harus menolong orang yang sedang membutuhkan atau orang yang lemah. Dan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Ya, sudah ya Mbak Putri. Sudah, Bu. Sudah. Dan dari bacaan tersebut, Ibu mau memberi beberapa pertanyaan kepada yang pertama itu Mbak Ike. Mbak Ike, Ya, Bu. pertanyaannya, di sebuah desa di Pulau Jawa, pada bacaan tersebut terdapat kejadian apa? Itu, Bu, ada kejadian petani menolong anak harimau yang terjebak dalam lubang, Bu. Ya, pandai, benar. Yang kedua, kepada itu, Ibu mau bertanya kepada Mbak Lala. Mbak Lala? Hadir, Bu. Ya, siapa sajakah tokoh yang terdapat di bacaan tersebut, Mbak Lala? Bu, tokohnya yaitu seorang petani dan 3 ekor harimau, Bu. Ya, benar. 100 untuk Mbak Lala dan Mbak Ike. Terakhir, Ibu mau bertanya kepada Mbak Aini. Mbak Aini ada? Hadir, Bu. Ya, bagaimana akhir dari cerita tersebut, Mbak Aini? Akhirnya, petani itu menyelamatkan 3 harimau itu dari lubang jebakan. Dan setelah kejadian tersebut, petani dan 3 harimau itu bersahabat di kehidupannya. Sudah, Bu. Ya, benar semua, 100 semua. Dan jempol 4 untuk kalian semua sudah mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Mbak Putri. Di slide selanjutnya, Ibu mempunyai gambar, yaitu kandang ayam dan ada anak yang memasukkan ayamnya. Ibu bacakan ya. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Mari kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Yuk, caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama yaitu ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Caranya yaitu seperti ini di slide selanjutnya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Halo? Caranya yang Sudah, pertama Bu. yaitu kalian harus ingat dengan rumusnya terlebih dahulu, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, selanjutnya kalian harus mengisi setiap kotak dengan gambar telur yang sama, sambil tetap menghitung jumlah telurnya. Jadi kotaknya diisi satu persatu dulu. Yang ketiga, lalu tulis di titik-titik soal yang pertama, yaitu setiap kotak berisi 4 telur. Yang keempat, untuk mengisi lambang bilangan, maka titik-titik yang pertama diisi jumlah kotak telur dan titik-titik kedua diisi jumlah telur di setiap kotak. Yang kelima, lalu kalian menjumlahkan dari perkalian yang didapatkan. Lalu kalian cocokkan dengan jumlah telur yang sudah ada pada soal. Yang keenam, lakukan setiap soal sama dengan cara-cara yang Ibu berikan. Kita terapkan dulu ya. Kan Benny mempunyai 20 telur. Akan dimasukkan ke dalam 5 kotak. Setiap kotak berisikan berapa? Maka kita beri satu telur dulu ya setiap kotak sampai habis sampai 20 telur. Maka setiap kotaknya berisi 4 telur. Maka
Yang ini, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisikan berapa? Yaitu berisikan 4 butir telur. Soal yang pertama sudah terjawab. Soal yang kedua, kita dapat menuliskannya dengan lambang bilangan. Lambang bilangannya ingat, yang titik-titik pertama itu berisi jumlah kotak, telur, dan titik-titik kedua itu jumlah telur di setiap kotak. Jumlah kotaknya ada berapa? Ada 5. Dikali jumlah telur yang ada di dalam kotak. Jumlah telur yang ada di dalam kotak itu berapa? 4. Maka 5 kali 4 sama dengan 20. Sudah bisa difahami? Bisa, Bu. Ya, kalau kalian sudah paham, soal selanjutnya Ibu masih dengan Beni ya. Permasalahan Beni yaitu 20 butir telur. Soal yang pertama Ibu berikan kepada siapa ya? Mbak Ike. Mbak Ya, Ike Bu. bisa menjawab. Ibu beri waktu 2 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, silakan dihitung dulu. Sudah, Bu. Sudah, Mbak Ike? Sudah, ya. Sudah. Telurnya kan Beni ada kan 20, punya kotaknya 20 ada telur. 4. Ya, kotaknya ada 4. Jadi, di masing-masing kotak itu, Beni menyimpan 5 butir telur, Bu. Benar, pintar. Maka, Soal yang kedua. dapat dan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5, Bu. Ya, benar. Jempol 2 untuk Mbak Ike Yunitasari. Tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada Mbak siapa ini yang bisa? Saya, Bu. Ya, Mbak Putri, ayo Mbak Putri. 2. Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran salah satunya wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. A. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Jawabannya nomor 2. Ya, Kita betul. dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 kali 7 sama dengan 14. Ya, Sudah, betul. Bu. Jempol 2 untuk Mbak Putri. Soal selanjutnya bisa dijawab oleh Mbak Putri lagi ya. Mbak Putri? Hai, Bu. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa 2 Mbak batang, Putri Bu. kalau 14 wortel? 2 batang Ya, wortel. benar, 2 batang wortel. Soal selanjutnya. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan 7 kali 2. Sama dengan berapa? 14, Bu. 14, betul. Soal selanjutnya. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2, Bu. Ya, betul. Jempol 2 untuk Mbak Putri. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran mulai dari pertama tadi sampai terakhir? Saya, Bu. Ya, Mbak Lala silakan disimpulkan. Tubuh kesimpulan hari ini yaitu kita harus berbuat baik kepada siapapun karena kebaikan akan dibalas oleh kebaikan pula, Bu. Ya, betul. Berarti Mbak Lala ini mengikuti pembelajaran Ibu dari pertama tadi ya.
jempol 2 untuk Mbak Lala dan untuk semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau mengingatkan, jangan lupa tugasnya membuat video tari dari gerakan kucing. Tiga gerakan tadi ya, dikumpulkan maksimal pukul 5 sore di WA-nya Ibu ya. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Bu. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Putri bisa dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan kalian semua. Tetap semangat belajar meskipun daring, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.